Kenapa tahun depan masuk resesi ekonomi? Karena 4 hal ini, Thomas. Ya. Itu logika dasar kenapa resesi, Thomas. Jadi pengaruh ini BBM naik nanti akan terpengaruh di bulan Februari Maret akan terjadi resesi ekonominya, Thomas. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Resesi ekonomi sudah di depan mata. Ada 4 faktor penyebab resesi ekonomi terjadi. Dan ini akan membawa dampak yang luar biasa berat bagi sebagian negara. Apakah Indonesia akan bertahan? Mari kita ulas tentunya bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Mas Thomas, Ya Pak Daud. ini nanti bunga bank naik akhir tahun ini kan, Thomas? Ya Pak Daud. Kemarin sudah saya kasih tahu bulan 9, betul? Betul. Sekarang bulan berapa nih, Thomas? Bulan 9 Pak Daud. Nah, tepat enggak, Thomas? Tepat Pak Daud. Nah, nanti akhir tahun, nah itu menunggu kebijakan naik atau tidaknya itu nanti menunggu. Tapi yang jelas tahun depan naik, Thomas. Suku bunga bank ya Pak Daud. Nah itu kira-kira akan BI rate itu tahun depan bisa 5-6%, Thomas. Wah tinggi ya Pak Daud ya. BI rate ya 5-6% untuk menekan laju inflasi. Ya. Nah, dan tahun depan itu tahun politik, setelah itu tahun inflasi, Ya. terusan tahun yang namanya itu di mana ekonomi itu daya beli masyarakat turun, Thomas. Ya Pak Daud. Nah, ini nanti akan sampai di 2024. Ya. Ini pandangan makroekonomi. Ya. Ini pendapat saya, Thomas. Ya Pak Daud. Nah, karena nanti ada masa yang namanya itu, yang disebut namanya itu stuck, Thomas. Stagflasi, Thomas. Nah, Stagflasi, ini Pak saat Daud. ini baru kita ini ngalami stagflasi, Thomas. Ya Pak Daud. Nah, dan tahun depan itu nanti harga pangan naik, Thomas. Oh, harga pangan naik, Jadi Pak yang Daud. utang bank, yang punya utang bank, kalau tidak segera dilunasin, tapi nambah utang terus, dia harus beli es kopior, Thomas. Kelapa kopior, Thomas. Ya Pak Daud. Dan koyok cap lombok di kepala kanan kiri, Thomas. Nah, saya terima kasih sama Tuhan, Thomas, tidak ada utang bank. Iya Pak Daud. Jadi hidup happy-happy. Jadi resesi ekonomi ini, Thomas, Ya. tenang aja, tidak sampai krisis. Amin. Karena hanya resesi ekonomi, penting bukan krisis sampai dampak kayak 98, Thomas. Ya. Nah, tapi yang desa-desa pinggir kota semua happy-happy aja, Thomas. Iya Pak Daud. Karena nggak ada Karena mall. tidak terlalu banyak keinginan. Ya. Nah, ini pandangan makroekonomi, Thomas. Ya. Nah, krisis ini nanti akan 2023, 2024, 2025 itu mulai melandai. Ya. Mulai set. Tetapi properti akan mulai nanti di 2026, 2027, Thomas. Naik ya. Pokoknya semua happy dan tenang aja, Thomas. Ya. Nah Pak Daud, usaha apa yang paling cocok Pak Daud di tantangan saat ini Pak Daud? Apa? Ada yang bertanya nih, usaha apa yang cocok Pak untuk tahun-tahun ini Pak? Pokoknya yang sudah ada aja yang ditekunin, Thomas. Kalau yang belum usaha Pak? Ya,
Sementara kuliner aja dulu toh Mas. Oh, Kalau kuliner. tidak laku dimakan sendiri. Betul Pak Daud. Ini pandangan makroekonomi toh Mas. Ya, pada makro ekonomi Pak Daud ya. Dan nanti tahun 2023, 2024 itu nanti ada 4 hal yang perlu diperhatikan toh Mas. Apa Pak Daud? Pertama, perpajakan diperketat toh Mas. Apa perpajakan? Perpajakan diperketat. Nah, jadi yang ngemplang pajak, yang pajaknya aneh-aneh harus bertobat berdoa tahun ini toh Mas. Tahun depan itu pajak. Kedua, inflasi. Inflasi. Ketiga, suku bunga naik. Suku naik. Keempat, UMR pasti nanti bakal naik juga karena kan ada namanya inflasi toh Mas. Ya. Nah, 4 ini akan terjadi ada di tahun depan. Pandangan ekonomi saya ke depan itu kenapa disebut resesi ekonomi toh Mas. Itu dasar dari kenapa inflasi dan terjadi resesi toh Mas. Ya Pak Daud. Jadi kalau UMR dinaikkan, daya beli masyarakat seperti ini, nah itu berdampak juga di ekonomi, terutama di daya beli toh Mas. Ya. Nah itulah yang perlu diperhatikan. Kita berdoa supaya tahun depan itu Tuhan berkati dan memulihkan negeri ini toh Mas. Amin. Nah, diberi kekuatan iman toh Mas. Amin. Yang penting percaya, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan yang terbaik toh Mas. Gimana toh Mas? Ya betul Pak Daud. Sepakat Pak Daud. Sepakat Pak Daud. Yang penting dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu toh Mas. Betul. Kalau tenang kan timbul kekuatan Pak. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan seperti kaki rusa toh Mas. Betul. Ya. Penting hidup ini dinikmati, mengalir, happy aja toh Mas. Happy dan nikmati, hidup bersyukur dengan Tuhan dan percaya Tuhan Yesus. Dan Tuhan pasti pelihara. Terima kasih sahabat sudah menonton video ini sampai selesai. 4 faktor penyebab resesi ekonomi tadi akan nyata di tahun-tahun mendatang. Ada sebagian pihak yang mengkhawatirkan bahwa Indonesia akan seperti krisis tahun 98. Tapi berdasarkan pendapat hambanya Evangelis Daud Tony tegas dikatakan ini tidak akan seperti 98. Artinya Indonesia akan bisa mengatasi. Hanya saja tetap ada dampak yang akan terjadi. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga, bersiap. Tidak boleh menganggap ini adalah hal yang remeh, hal yang tidak penting. Nanti kita terkena getahnya. Jadi mari setiap pesan yang disampaikan oleh hambanya kita ikuti. Minimal sebagai antisipasi pertahanan diri. Apabila resesi melanda, kita bisa bertahan. Dan yang paling penting kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Walaupun di masa resesi nanti, kita tetap harus jadi berkat. Karena biasanya kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan, karya Tuhan dinyatakan, termasuk mujizatnya di tengah-tengah kesusahan. Seperti Habakuk, aku menantikan kesusahan itu. Jadi semacam sudah ada persiapan tatkala kesusahan melanda. Tuhan memberkati kita semua.